A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran. Kaum Madian mengurangi takaran dan timbangan, menyembah padang pasir Aikah sebagai Tuhan mereka. Turun azab dengan gempa dan suara yang mengguntur. Nabi Syuaib alaihissalam menjadi mertua Nabi Musa alaihissalam. Nama Nabi Syuaib alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. 5 kali disebut dalam surat Al-A'raf ayat 85, 88, 90 masing-masing 1 kali, dan ayat 92 2 kali. 4 kali dalam surah Hud ayat 84, 87, 91, dan 94. 1 kali dalam surat Asy-Syu'ara ayat 177, dan 1 kali dalam surat Al-Ankabut ayat 36. Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman-tanaman. Cara hidup dan adat istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Kemungkaran, kemaksiatan, dan tipe menipu dalam pergaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang, pencurian dalam takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah biasa dari diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal, sehingga dengan demikian yang kaya semakin kaya bertambah kaya kekayaannya, sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Pada kaum Madian diutuslah oleh Allah seorang rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, seorang daripada mereka sendiri, sedarah dan sedaging dengan mereka. Dia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudarat, dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai Tuhan mereka. Kaum Nabi Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib tidak henti-hentinya berdakwah, bertabligh pada setiap kesempatan dan di mana saja ia menemui orang berkumpul. Penghinaan dan ancaman dilontarkan kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya akan diusir dan akan dikeluarkan dari Madian jika mereka tidak menghentikan dakwanya atau tidak mau mengikuti agama dan cara-cara hidup mereka. Berkata mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati dan kalbu kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisiknya, rendah kedudukan dalam pergaulan. Maka tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang berfisik lebih kuat dan berkedudukan yang lebih tinggi daripadamu." Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah yang ia sembah dan menganjurkan orang menyembahnya pula. Mendengar tantangan kaumnya yang menandakan hati mereka telah tertutup rapat-rapat, maka bermohonlah Nabi Syuaib kepada Allah agar menurunkan azab sisanya kepada kaum Madian, bahwa wujudnya serta menentang kekuasaannya untuk menjadi ibrah dan peringatan bagi generasi-generasi yang mendatang. Allah yang Maha Berkuasa berkenan menerima permohonan
dan doa Nabi Syuaib. Maka diturunkanlah lebih dulu atas mereka hawa udara yang sangat panas, yang mengeringkan kerongkongan, karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air, dan membuat kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah atau atap rumah atau pohon-pohon. Di dalam keadaan mereka yang sedang bingung, panik berlari-lari ke sana kemari, mencari perlindungan, dan terik panasnya matahari yang membakar kulit, dan rasa dahaga karena keringnya kerongkongan. Tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal, lalu berlarilah mereka ingin berteduh di bawahnya. Setelah mereka berada di bawah awan hitam itu, seraya berdesak-desak dan berjejal-jejal, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari jurusan awan hitam itu, diiringi oleh suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat. Sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya, menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain, dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya dan berkata kepada pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar serta persembahan batil mereka. Dan aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah bila mereka tetap berkeras hati, menutup telinga mereka terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karenanya tidak patutlah aku bersedih hati atas terjadinya bencana yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu." Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Syuaib AS disebutkan 11 kali dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Surah 7 Al-A'raf ayat 85. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib, yang berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu termasuk orang-orang yang beriman." 2. Surah 7 Al-A'raf ayat 88. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami,
kecuali kamu kembali kepada agama kami, berkata Syuaib. Dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? 3. Surat 7 Al-A'raf ayat 90. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. 4. Surat 7 Al-A'raf ayat 92. Disebut nama Syuaib 2 kali. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. 5. Surat 11 Hud ayat 84. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada ilah bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan kiamat. 6. Surat 11 Hud ayat 87. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. 7. Surat 11 Hud ayat 91. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu sebagai seorang yang lemah di antara kami.
Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. 8. Surah 11 Hud ayat 94. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Dan tak kala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggalnya. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 177. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 10. Surah 29 Al-Ankabut ayat 36. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nama Syuaib bin Mikail. Usia 110 tahun. Periode sejarah 1600 sampai 1490 sebelum Masehi. Tempat diutus Madian, pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Jumlah keturunannya 2 anak perempuan. Dapat wafat Yordania. Sebutan kaumnya Madian dan Ashabul Aikah. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Demikian kisah Nabi Syuaib yang berdakwah kepada kaumnya, tapi sedikit sekali yang mengikutinya. Malahan mereka menantang diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang dakwah Nabi Syuaib adalah benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.